Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Golda Bernadetta Sitanggang dengan NIM 41933510227, mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Fakultas MIPA dengan Prodi Pendidikan IPA 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Salma Nailovaria, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kata baku dan kata non baku. Baiklah, saya akan membahas tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya, kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau pengungkapan suatu kata. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesianya. Tidak bakunya suatu kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan atau diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Di sini ada berbagai faktor yang mengakibatkan kata-kata tidak baku bisa terucap. Di antaranya, yang pertama, yang menggunakan bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang digunakan. Kedua, yang menggunakan bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari pemakaian suatu kata. Inilah yang mengakibatkan kata tidak baku selalu muncul. Yang ketiga, yang menggunakan kata bahasa sudah terpengaruhi oleh orang yang terbiasa dengan menggunakan kata baku. Yang keempat, orang yang menggunakan bahasa sudah terbiasa memakai kata tidak baku. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri kata baku dan kata tidak baku. Ciri-ciri kata baku yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian, imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit. Yang keempat, baku adalah bahasa percakapan. Yang kelima, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Selanjutnya, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Dan yang terakhir, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Selanjutnya, ciri-ciri kata tidak baku yang pertama, biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kata tidak baku sudah dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketiga, kata tidak baku sudah dipengaruhi oleh zaman. Selanjutnya, bentuknya mudah berubah-ubah. Nah, untuk ciri-ciri yang terakhir dari kata tidak baku, memiliki arti yang sama, meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Nah, apa sih fungsi dari kata baku? Fungsi dari kata baku yang pertama itu sebagai pemersatu, di mana fungsi penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam daerah yang berbeda-beda. Dengan menggunakan kata baku, bahasa baku dapat dijadikan pemersatu masyarakat-masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Fungsi selanjutnya ialah sebagai pemberi kekasan, di mana di Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerahnya menggunakan bahasa kata baku, yaitu bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional. Nah, melalui fungsi itu, maka bahasa baku dapat
memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah yang bersangkutan. Nah, untuk fungsi yang terakhir itu ialah pembawa kewibawaan, di mana bahasa baku ikut serta juga membawa wibawa atau prestise seseorang. Fungsi pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai sederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Nah, selanjutnya itu penggunaan kata baku yang pertama itu untuk membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Yang kedua itu untuk membuat laporan. Yang ketiga, membuat karya ilmiah. Yang keempat, membuat nota dinas. Yang kelima, membuat surat lamaran pekerjaan. Yang keenam, digunakan saat diskusi atau musyawarah. Selanjutnya, digunakan saat berpidato dan rapat dinas. Dan yang terakhir, surat menyurat antar organisasi, instansi atau lembaga, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Contoh dari kata baku seperti aktif, pasif, apotek, efektif, nasihat, karena, foto, biosfer, bus, objek, teknik, dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan contoh kalimatnya. Pada hari ini saya akan makan siang di rumah. Selanjutnya itu kata tidak baku. Contoh dari kata tidak baku misalnya seperti aktif, pasif, karena, foto, bis, objek, teknik, nasihat, biosfer, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh kalimatnya, saya akan makan siang hari ini di rumah. Demikianlah pengertian, ciri-ciri, fungsi, serta penggunaan dan contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like ya.